Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Chandrakela Putri dari kelas 10 MIPA 5, ingin menjelaskan 8 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha, terletak di tepi sungai Musi. Kerajaan ini hidup dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya kembang pesat pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa yang mulai pemerintah sejak tahun 856 Masehi untuk kepentingan pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Sriwijaya pun membangun sebuah asrama di Nalanda, India. Peristiwa ini ditulis dalam prasasti Nalanda di India. Adapun peninggalannya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang ada di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan kuno di Indonesia ini berarti pada tahun 1245 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Hindu ini juga terakhir di Semenanjung Malaya ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Adapun letak Kerajaan Majapahit diyakini berada di wilayah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Adapun berdirinya Majapahit, yakni adanya serangan dari Jaya Katuang yang membunuh Kertanegara akibat menolak pembayaran, kemudian Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura. Sebab itu dijadikan desa baru yang dinamakan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini adalah kerajaan Hindu yang didirikan pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati, dan kerajaan ini letaknya ada di wilayah Pakuan atau Bogor. Adapun masa kejayaan yaitu yang pertama ada Sri Baduga Maharaja pada tahun 1452 sampai 1521, lalu dilanjutkan oleh Surawisasa pada tahun 1521 sampai 1521. Lalu Ratu Dewata pada tahun 1535 sampai 1543. Lalu Ratu Sakti pada tahun 1543 sampai 1551. Serta ada yang terakhir yaitu Ratu Nilakendra pada tahun 1551 sampai 1567. Selain masa kejayaan, Kerajaan Pajajaran juga mempunyai peninggalan-peninggalan, yaitu yang pertama ada Naskah Babat Pajajaran, yang kedua ada Carita Parahyangan, yang ketiga ada Carita Waruga Guru, dan yang keempat ada Prasasti Batu Tulis dari Bogor, yang kelima ada Prasasti Kawali dari Ciamis, dan yang keenam Tupak dari Sukabumi, dan yang ketujuh Rebiwuruan yang sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Yang keempat ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang terletak di Kalimantan Timur. Kisah sejarah Kerajaan Kutai terungkap dalam Prasasti Yupa. Yupa sendiri ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kerajaan Kutai ini diperkirakan muncul sekitar 400 Masehi. Adapun nama raja yang berkuasa di Kerajaan Kutai. Yang pertama ada Kundungga yang belum menganut agama Hindu. Yang kedua ada Asmawarman, raja kerajaan Kutai yang masuk menganut agama Hindu juga. Dan yang ketiga ada Mulawarman yang menganut ajaran agama Hindu serta raja yang memerintah untuk menulis Yupa. Yang kelima ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu tertua yang kedua di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara ini diperkuat dengan adanya berita di Tiongkok dan berita dari seorang pendeta Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah Hindu. Kerajaan Tarumanegara ini juga didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman dan dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara ini memuncak kejayaannya. Hal ini dibuktikan dengan 7 prasasti yang ditemukan. Sebenarnya kita bisa melihat prasasti dari Kerajaan Tarumanegara, tapi sayangnya kemakmurannya harus diikuti oleh kemundurannya hingga Kerajaan Tarumanegara ini dipisah menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Yang keenam ada Kerajaan Kalingga. Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di dalam kerajaan itu.
Adapun berita yang menurut Cina di sebelah timur itu ada Poli atau Bali sekarang. Di sebelah barat Kalingga juga terdapat Topoteng dari Sumatera. Sementara sebelah utara Kalingga juga terdapat Chen Iya dari Kamboja. Dan sebelah selatan Kalingga juga berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, Kalingga diperkirakan terletak di Jawa Tengah, di Kecamatan Keling, di sebelah utara Gunung Muria. Dan yang ketujuh ada Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Adapun berita asing yang salah satu yang menjadi rujukan tentang Kerajaan Melayu dari luar negeri. Sumber beritanya dari Cina, dari dinasti yang menyebutkan pertama kalinya tentang datangnya utusan dari negara. Dan Melayu ini letaknya di pantai timur Sumatera dan pusatnya sekitar Jambi. Adapun berita pesing yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 Melayu memegang peranan penting dalam lalu lintas pelayaran dari India ke negeri-negeri. Demikianlah bahwa Melayu sebagai nama kerajaan juga merupakan ibu kota sekaligus sebagai kota pelabuhan. Dan Palembang adalah daerah taklukan Jambi Melayu. Yang terakhir ada Kerajaan Bali. Kerajaan Bali sendiri ini menganut agama Hindu yang raja pertamanya adalah Sri Kesari Warmadewa. Masa pemerintahannya berlanjut kepada Urganesa yang memimpin dari tahun 915 hingga 942. Ketika Bali dipimpin oleh Airlangga, Bali ini mengalami masa kejayaan. Wilayah kekuasaannya ini meliputi Gianyar, Buleleng, Tampak Siring, dan kawasan Danau Batur. Kemunduran kerajaan Bali ini terjadi saat masa pemerintahan Warmadewa. Adapun peninggalan kerajaan Bali, yang pertama ada seni rakyat, kedua ada prasasti Belanjong, yang ketiga ada prasasti Raja-Raja Jayapungus, Udayana Jai Sakti, dan anak bungsu. Dan yang kelima ada seni karaton dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.